Tidak mungkin keduanya disatukan lagi. Tidak mempan. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih wejangan, petua nenek moyang, tidak ada mempan. Buta sudah hatinya, buta sudah matanya, pokoknya tidak bisa lagi. Tidak mau ridha terhadap apa yang Allah berikan. Tidak mau tidak mau melepas hak-haknya. Tidak mau tanazul. Selalu mau menuntut haknya. Tidak, pokoknya kalau tidak dipenuhi ini saya tidak mau. Mengamuk sudah di situ. Sudah dinasihati, dikasih wejangan-wejangan, dikasih kalau kamu cerai ini begini, dampak buruknya ini, resikonya ini, tidak peduli. Tidak ada agamanya biasanya orang begini. Tidak mempang ayat, tidak mempang hadis. Ini musibah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma tawaddathnaini fillah aw fil Islam fayufarriqu bainahuma illa bidzambin ahdatsa ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah atau dalam Islam, mereka kawin karena saling mencintai awalnya. Sebelum menikah, Masya Allah, setelah menikah, auzubillah. Kenapa? Tidaklah dua orang dipisahkan, awalnya saling mencintai, kemudian dipisahkan, kata Rasulullah, illa bidzambin yuhditsu ahadun, kecuali pasti ada dosa yang dilakukan salah satu dari dua. Tidak mungkin. Pasti gara-gara dosa. Ada masih salah satunya antaranya yang dosa, berbuat dosa. Sehingga Allah mencabut nikmat kasih sayang di antara keduanya. Nikmat saling mencintai di antara keduanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau mendapatkan cinta kasih sayang pasangan, dekat-dekat dengan Allah. Karena itu pasangan biar nu berikan semua yang dia mau, tapi kalau kamu jauh dari Allah, dicabut itu kasih sayang itu. Alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kamu perkuat keimananmu kepada Allah, perbanyak amal soleh, Allah akan menjadikan di antara orang beriman itu kasih sayang, cinta. Jadi semakin dekat orang dengan Allah, maka cinta itu semakin banyak dia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Kalau memang orang di sekitarnya juga beriman. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba fulanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Zakang, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Disebut dengan namanya. Saya mencintai si anu ini. Fa'ahibbu. Maka cintai dia. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut. Kemudian setelah itu Jibril berseru kepada para malaikat, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Jibril berseru kepada para malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Maka para malaikat mencintai dia. Kemudian watuda'u al-qabul fil ardi. Al-qabul lahu fil ardi. Turunkan rasa cinta kepada dia di muka bumi. Sehingga orang-orang senantiasa mencintai dia. Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah membenci seorang, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inni ubghidu fulan. Saya benci si fulanin. Fa'abghidhu. Bencilah dia. Kemudian Jibril menyampaikan kepada para malaikat, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuhu. Allah membenci si fulan ini, si anu ini, maka benci dia. Kemudian summa tunzilul baghdha'u fihi. Turunkan kebencian kepada dia di muka bumi.
Artinya orang-orang yang tercabut rasa cinta antara pasangannya itu biasanya karena ada masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa lagi illa ala wajhil mu'adah wal muqata'ah wa ma'siyatillah, tak ada lagi, tidak, kondisi sudah sampai pada tahap tidak mungkin menyatukan, mendamaikan keduanya kecuali dengan cara permusuhan, memutus hubungan dan maksiat. Karena perceraian itu maksiat kalau dilakukan tidak pada jalurnya atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada hadis mengatakan abghadul halal at-talaq, hadisnya dhaif. Abghadul halal ila Allah at-talaq, hadisnya dhaif. Kenapa? Karena Nabi sendiri menceraikan istri. Ada dua di antaranya yang pernah diceraikan, Hafsah binti Umar. Pernah diceraikan oleh Nabi SAW, kemudian dirujuk kembali. Sudah diceraikan. Kemudian ada dua, Ibnatul Jun. Ibnatul Jun ini ketika dinikahi Nabi SAW, dibawa ke rumah Nabi SAW. Setelah melihat Nabi, ini Ibnatul Jun mengatakan, "A'udzubillahi minka." Bilang kepada Nabi, "A'udzubillahi minka." Akhirnya Nabi mengatakan, "Laqad ista'azta billah ilhaqi bi ahli." Kamu sudah berlindung kepada Allah, maka kembalilah ke keluarga. Diceraikan karena dia sendiri yang minta perlindungan kepada Allah dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan, ada yang kasih bodoh-bodoh dia, ada yang mengatakan banyak penjelasannya ulama. Ada lagi satu, seorang wanita juga ini, saya lupa apa masalahnya dengan Nabi SAW sehingga diceraikan. Jadi 3 kali Nabi menceraikan istrinya. Jadi bukan perceraian itu solusi. Kalau memang tidak ada lagi atau memang salah satu pihak itu tidak bisa ditemani hidup, seperti seumpamanya suaminya kasar, suka memukul apa semua, tidak sholat. Bagian ulama mengatakan boleh minta cerai kalau suaminya tidak sholat. Bagaimana bisa dia melindungi keluarganya dari api neraka? Nah, dia sendiri tidak bisa selamatkan dirinya. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Kamu sendiri tidak bisa melindungi dirimu dari murka Allah, bagaimana bisa melindungi keluarganya? Tidak pantas jadi keluarga, pemimpin rumah tangga. Boleh dia meminta cerai kalau suaminya tidak sholat. Apalagi sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang yang tidak sholat. Tidak pernah sholat. Dia sembahyang Jumat tidak juga. Bagaimana bisa jadi suami? Itu cerai salah satu solusinya. Daripada kamu digiring juga ke neraka, kalau dia tidak bisa jaga hak-haknya Allah, bagaimana hak-hak suami istrinya bisa dijaga? Bisa jadi yang haram kamu dikasih makan. Begitu juga kalau seumpamanya istrinya tidak bisa menjaga kesuciannya atau tidak bisa menjaga kehormatan suaminya, selalu cerita-cerita buruk tentang suaminya apa semua, tidak ada hormatnya sama saya, ceraikan saja. Makanya Nabi SAW ketika dimintai oleh istri-istrinya wan nafkah, Nabi dimintai naikkan wan nafkah sama istrinya semuanya, 9 orang sepakat minta nafkah dinaikkan. Akhirnya Nabi mengilak mereka, ilak. Nabi bersumpah tidak mendatangi mereka 1 bulan penuh. Nabi pergi menyendiri di satu kamar, tidak mau ketemu sama istrinya satupun. Kemudian setelah selesai 1 bulan, Nabi panggil mereka satu-satu. Gimana? Kau mau saya berikan nafkah, tapi kamu diceraikan, atau tetap bersama saya dengan apa yang ada? Ditanya satu-satu istri. Akhirnya mereka semua memilih bersama Nabi SAW. Tapi di sini kan Nabi sudah mengancam, mau kau minta nafkah, saya tidak bisa kasih, kamu saya ceraikan, saya gantikan.
Berarti cerai itu solusi kalau memang pada tempatnya. Tapi kalau bukan pada tempatnya, ini yang dilarang. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak menuntut kepada pasangannya sesuatu yang tidak penting, yang tidak mesti. Jadi tidak bisa lagi kecuali permusuhan, memutus silaturahim, memutus hubungan dan maksiat. Wa ra'aya, keduanya melihat anna tafriqa bainahuma aslah. Memisahkan keduanya itu lebih bagus. Itu maslahat sudah. Makanya tidak sembarang orang yang mendamaikan ini, harus betul-betul lihat masalah mafsadah. Irtikab akhafad dararain. Jadi perceraian buruk, persatuan maslahat. Tapi kalau persatuan itu atau bersamanya kedua ini lebih mudarat lagi, lebih besar mudaratnya, maka mending cerai. Atau maslahannya ketika bercerai lebih besar, maka lebih bagus mereka bersama maslahat. Tapi berpisah lebih maslahat lagi, maka diambil mana yang lebih maslahat. Farraqa, maka keduanya memisahkan bainahuma. Wala yushtaratu ridha zauj. Sini sudah tidak disyaratkan suami ridha atau tidak. Suami ini mau cerai atau tidak? Tidak, sudah. Ketika sudah ada hakim di sini, bukan lagi pendapatnya suami dilihat mau kau sama istrimu atau tidak. Ketika sudah dilihat tidak bisa betul ini suami tidak cocok jadi suami ini, maka di sini tidak dilihat lagi pendapatnya suaminya. Bilang saya masih mau sama istriku, istrinya tidak mau. Karena disakiti, dipukuli, periksa tubuhnya, campur-campur semua di situ, benjol-benjol semua. Ada begitu. Ada suami itu kayak setan. Bentuknya saja manusia tapi qulubuhum qulubus syayatin. Fi jismanil ins. Kata Rasulullah, setan dalam tubuh manusia. Ada begitu. Ini tidak bisa lagi. Suami mengatakan saya masih mau, tidak bisa, kamu sudah kelihatan keburukanmu selama ini. Karena mungkin dia menzalimi istrinya dalam rumah saja, tidak ada yang tahu. Setelah datangkan hakim ini baru ketahuan semua. Wah, begini kerjamu selama ini. Jadi tidak disyaratkan lagi ridha zauj. Ini sudah keluar khulu sudah namanya di sini. Atau dibawa ke pengadilan langsung untuk diputuskan cerai. Kama yadullu alaihi annallaha sammahumal hakamain. Kenapa tidak perlu lagi ridhanya suami? Karena sebagaimana ditunjukkan oleh ayat, Allah menamai mereka hakim. Berarti mereka yang memutuskan. Apakah kedua pasangan ini pantas untuk bersatu atau tidak pantas lagi untuk bersatu. Mereka yang memutuskan bahwa ini tidak bisa lagi bersatu, harus cerai. Sekalipun suami tidak mau. Wal hakam yahkum. Hakam itu memberi hukum. Wa in lam yarda al mahkum. Sekalipun yang dihukumi tidak ridha. Sekarang nanti kita lanjut. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.